spesial di hari Minggu, enaknya nostalgia menu legend yang satu ini. Menu apa itu kalau bukan nasi tiwul dan juga lauk pepes atau brengkes. Bahan dan bumbunya sangat sederhana tapi rasa sangat istimewa. Yuk dukung terus channel Mak Iri dengan cara like dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mak Iri Channel, sumber inspirasi menu harian lezat budget hemat, irit loh ya, bukan pelit. Menu masak Mak Iri hari ini yaitu sego tiwul lauk pepes atau brengkes modal Rp6.000 saja. Ya, nggak usah mahal-mahal. Ini untuk ikannya Mak Iri menggunakan pindang ikan tuna murah meriah, 6.000 dapat 6 biji. Nggak tahu ya, ini lagi murah banget pokoknya. Tapi untuk teman-teman di rumah disesuaikan, mau ikan apapun juga bisa. Tapi disarankan pakai ikan pindang supaya tidak menggoreng terlebih dahulu, jadi lebih satset. Supaya pepes atau brengkes itu ada sensasi rasa seger kecutnya, Mak Iri menggunakan belimbing wuluh. Nah, untuk belimbing wuluh jangan lupa dipotong-potong seperti ini terlebih dahulu dan juga diremas-remas untuk menghilangkan kadar airnya atau mengurangi kadar airnya sehingga belimbing wuluh rasanya tidak terlalu kecut. Jadi mau diberikan seberapa banyak pun itu enggak terlalu kecut kalau diremas-remas seperti ini terlebih dahulu. Kemudian dicuci, dibilas berulang kali pokoknya hingga bersih dan juga keset. Ya, teman-teman, tapi kalau tidak punya belimbing wuluh bisa menggunakan tomat hijau juga boleh. Kalau sudah diperas ampuh. Nah, untuk bumbunya ini Mak Iri menggunakan tomat, cabai rawit, cabai merah yang di blender ya. Tapi untuk bawang merah, bawang putihnya nggak usah di blender melainkan diulek. Kunci utama bumbu pepes supaya melimpah adalah pada cabai merah. Jadi diperbanyak saja cabai merah dan waktu memblender nggak usah ditambah air melainkan cukup minyak. Soalnya kadar air tomat sudah mewakili. Kemudian di blender hingga benar-benar halus. Kalau sudah dipanaskan tanpa menggunakan minyak ya, ini tanpa tambahan minyak lagi. Pokoknya diudek-udek, dimasak hingga benar-benar tanek. Nah, kalau sudah tanek kadar airnya tadi keluar sendiri. Nah, berikutnya ini ada bumbu ulek, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Nah, ini pokoknya diulek hingga halus dengan tambahan garam. Nah, pokoknya ini diulek hingga benar-benar halus ya. Nah, untuk pasta atau cabai yang sudah di blender ini bisa loh disimpan di kulkas, tahan kurang lebih 1 bulan. Enak kan, bisa menjadi solusi saat cabai merah atau cabai rawit lagi mahal. Kemudian ini Mak Iri mengambil pasta cabenya tadi secukupnya saja. Pokoknya disesuaikan sama ikan yang mau dibrengkes atau dipepes. Nah, supaya tidak mubazir, ini Mak Iri gojak-gojak menggunakan air si blendernya supaya tidak ada bumbu yang tertinggal. Tapi cukup sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak supaya tidak gombiar-gombiar. Nah, selanjutnya pokoknya diudek-udek hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan garam, gula serta kaldu bubuk. Untuk bumbu tambahannya ini harus disesuaikan. Nah, kemudian masukkan belimbing yang sudah diperas ampuh dan juga campur hingga merata gitu ya. Terakhir waktunya membungkus. Ini Mak Iri sudah siapkan daun pisang yang sudah dilap ya. Nah, untuk pepes ini bisa diisi 2 atau 3 iris daging ikan yang sudah dibersihkan tadi, kemudian dibungkus. Pepes atau brengkes ini bisa menjadi salah satu pilihan menu harian yang istimewa. Cara buat sangat satset, tapi bahan dan bumbunya pun sederhana. Ini bisa bertahan kurang lebih 3 hari ya. Karena apa? Cara buatnya memang benar-benar pokoknya harus teman-teman lakukan deh cara ini. Kenapa? Soalnya memang tahan lama. Selain itu juga rasanya meresap
bumbunya melimpah. Nah, kalau sudah ini dikukus kurang lebih 10 menit. Kalau sudah 10 menit lanjut kita cek, dan ini ternyata untuk pepesnya sudah matang. Terakhir tinggal proses penggarangan. Nah, ini Mak Irit penggarangnya menggunakan teflon, tetapi kalau teman-teman punya alat bakar bisa loh menggunakan alat bakar, malah mungkin lebih cepat lagi. Nah, kalau sudah, dan inilah pepes legend bumbu gembubel sudah matang. Wah, sudah tampak cantik sekali gitu ya. Bumbunya juga melimpah, warnanya luar biasa menggoda. Teman-teman di rumah wajib coba resep Mak Irit ini. Ternyata dinikmati dengan nasi tiwul tidak kalah enaknya gitu ya. Teringat masa lalu, masa kecil yang sungguh-sungguh menyenangkan. Rasanya luar biasa lezat. Ikuti terus Mak Irit. Jangan lupa dukung Mak Irit dengan cara like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.